حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak Ia berikan kepada kita hingga saat ini. Di antaranya yang paling terbesar ialah nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat rasa aman, nikmat taufik untuk bisa terus menuntut ilmu dan mengerjakan amal saleh. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melanggengkan kepada kita semua nikmat-nikmat tersebut, dan semoga Allah Ta'ala berikan tambahan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lain. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kembali melanjutkan pelajaran adab sehari-hari yang diambil dari kitab yang berjudul Sahihul Adab Al-Islamiyah, yang insyaallah ta'ala dirutinkan pada setiap Sabtu pekan kedua setelah sholat subuh di Masjid Nurul Iman yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan terakhir kita telah selesai mempelajari bab tentang adab-adab makan, ya, bab ke-21. Dan pada pagi hari ini kita mempelajari bab ke-22 yang berjudul adab-adab minum. Adab-adab minum. Artinya di dalam syariat Islam seorang muslim telah diajarkan sejumlah adab yang perlu ia perhatikan dalam aktivitas minum, di mana aktivitas minum ini merupakan aktivitas harian yang selalu dilakukan oleh seorang muslim. Oleh sebab itu, meskipun terlihat sederhana, namun penting untuk dipelajari apa saja sejumlah arahan dan wejangan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait minum. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Langsung saja kita akan pelajari di mana pada bab ini akan disebutkan ada sekitar 12 poin adab terkait minum. Kita mulai dengan adab yang pertama, yaitu mengucapkan bismillah di awal minum. Mengucapkan bismillah di awal minum. Artinya minum sama seperti halnya makan. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah terlebih dahulu sebelum makan dan sebelum minum, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda kepada sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu yang pada saat itu masih belia. Kata beliau, "Ya ghulam, samillah. Ya ghulam,
Samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai anak, kalau makan atau minum, ucapkanlah bismillah. Makan atau minum menggunakan tangan kanan. Dan juga makanlah dari makanan yang terdekat olehmu. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebelum makan termasuk minum, diajarkan, diperintahkan oleh beliau untuk menyebut nama Allah seraya mengucapkan bismillah. Baik. Dalam hadis lain disebutkan, ya, hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya mengucapkan bismillah pada makan dan minum, ya, mengucapkan bismillah pada permulaan makan ataupun minum itu memiliki fadilah atau keutamaan, di mana basmalah yang diucapkan di awal makan ataupun minum itu akan menjadi suara hilang. Itu akan menjadi penghalang bagi syaitan. Ucapan basmalah di awal makan ataupun minum itu akan menjadi penghalang bagi syaitan untuk ikut makan atau minum bersama orang tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang tidak mengucapkan bismillah di awal makan atau minumnya, maka syaitan pun akan ikut makan dan minum bersamanya. Itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi perlu diperhatikan, ya, agar Allah Taala jauhkan, ya, syaitan beserta bisikan buruknya dari seorang hamba. Maka diajarkan oleh Nabi SAW pada permulaan makan ataupun minum hendaknya menyebut nama Allah seraya mengucapkan bismillah, agar, ya, ucapan basmalah tersebut menjadi penghalang yang mencegah syaitan untuk ikut makan atau minum bersamanya. Tapi sebaliknya, kalau tidak disebut nama Allah sebelum makan ataupun minum, maka syaitan pun akan turut makan dan minum bersamanya. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang kedua. Adab yang kedua ialah hendaknya minum sambil duduk. Kecuali kalau ada hajat untuk minum sambil berdiri. Perhatikan adabnya. Hendaknya minum sambil duduk, kecuali bila ada suatu hajat untuk minum sambil berdiri. Jadi yang dianjurkan bagi seorang muslim tatkala minum itu diajarkan agar minumnya sambil duduk, ya, tidak sambil berdiri, ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syurbi qa'iman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melarang minum sambil berdiri. Ya. Ini yang disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa ternyata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau telah melarang seseorang untuk minum sambil berdiri. Artinya beliau mengajarkan agar minum itu hendaknya sambil duduk. Nah, demikian. Baik. Hanya saja dijelaskan oleh para ulama, kalau ada suatu hajat atau keperluan untuk minum sambil berdiri, maka tidak mengapa. Perhatikan. Kalau ada kondisi seseorang ada hajat keperluan minumnya sambil berdiri, maka tidak mengapa ketika ada hajat. Namun ketika tidak ada hajat, maka yang diajarkan itu minum sambil duduk. Baik, apa argumennya? Jawabnya, karena dari dalam hadis lain yang juga sahih disebutkan bahwa Nabi SAW sendiri, beliau pernah suatu ketika minum sambil berdiri. Ayo perhatikan ya. Jadi di hadis pertama Nabi SAW telah melarang minum sambil berdiri. Tapi di hadis lain pernah didapati Nabi SAW sendiri minum sambil berdiri. Apakah maksudnya Nabi SAW menyalahi larangannya sendiri, melanggar larangannya sendiri? Jawabnya tidak. Ketika di hadis pertama Nabi SAW melarang untuk minum sambil berdiri, lalu di hadis kedua beliau sendiri pernah minum sambil berdiri, kata para ulama itu menunjukkan bahwa larangan di hadis pertama hukumnya tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah itu. Jadi larangan untuk minum sambil berdiri itu tidak sampai haram, tapi sebatas makruh. Dengan dalil hadis yang kedua, bahwa pernah didapati Nabi SAW minum sambil berdiri karena ada suatu hajat. Nah, kita baca hadisnya. Hadis yang sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam min darwin minha wa huwa qa'im. Artinya, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah minum air Zam-Zam dari suatu bejana atau wadah, dan beliau minum sambil berdiri. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini hadis yang kedua ini. Pernah didapati baginda Nabi SAW minum ternyata sambil berdiri, dan yang beliau minum bahkan adalah air Zam-Zam. Nah itu, ulama menjelaskan, menggabungkan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Kata para ulama, di hadis yang kedua ini Nabi SAW minum air Zam-Zam sambil berdiri karena ada suatu hajat, yaitu sedang ramai orang. Sedang ramai orang, padat dengan banyak orang. Seperti di Masjidil Haram, kondisinya padat dengan manusia. Nah itu terkadang dirasa sulit bila minum air Zam-Zam sambil duduk, khawatir tertabrak dan terinjak. Nah seperti itu. Nah, ini hajatnya ini. Maka Nabi pun SAW minumnya sambil berdiri. Nah kata para ulama, minum sambil berdiri itu hukumnya makruh kalau tanpa ada hajat. Tapi kalau ada hajat maka menjadi boleh, tidak makruh lagi. Demikian. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Itu adab yang kedua. Sekarang adab yang ketiga.
Adab yang ketiga ialah minum dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Artinya sama halnya seperti makan, ya. Minum pun juga dengan tangan kanan, tidak dengan tangan kiri. Nah, ini kadang masih suka didapati sebagian orang ya, yang kurang memperhatikan adab ini, ya. Masih minum pakai tangan kiri, padahal sudah tua. Ini sudah tua, sudah berumur ya. Nah, masih saja minum pakai tangan kiri di depan cucunya. Ini jangan. Kakek itu harusnya mencontohkan adab yang baik ke cucunya ya. Nah, itu bagaimana ini cucunya mau diajarkan adab yang baik sedangkan kakek sendiri ya masih saja minum pakai tangan kiri. Nah, ini kurang baik. Nah, di antara dalilnya adalah sebuah hadis ya. Hadis yang derajatnya hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Dari ibunda kita ya, Hafsah. Ya, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa sharabihi wa thiyabihi wa yaj'alu shimalahu lima siwa dzalika." Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau itu biasa menjadikan atau menggunakan tangan kanan beliau untuk makan, minum dan berpakaian. Dan beliau pun biasa menggunakan tangan kiri beliau untuk yang selain itu. Ini kata ibunda Hafsah radhiyallahu anha sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapati bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau makan pakai tangan kanan, kalau minum pakai tangan kanan. Ketika berbusana mendahulukan yang kanan. Dan beliau itu baru pakai tangan kiri untuk yang selain itu. Kata para ulama seperti beristinja atau cebok air. Baru pakai tangan kiri. Jangan ini dibalik-balik ya. Cebok pakai tangan kanan, minum makan pakai tangan kiri, terbalik-balik, ini nggak benar ya. Demikian. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang keempat. Adab yang keempat. Ini ada adik-adik nih, berapa orang nih? 3 orang ya. Dengerin ya. Biar minumnya benar. Nih adab yang keempat nih, adik-adik dengarkan. Iya, Ibu. Ya, dengarkan ya. Ya. Adab yang keempat nih, ya. Kalau minum itu tidak bernafas di wadah, ya, tidak bernafas di wadah. Jadi kalau minum pakai gelas nih, ya, itu minum jangan sambil bernafas di dalam wadah itu, ya. Jangan sambil bernafas di dalam wadah atau gelas tersebut. Kalau mau bernafas itu dilepaskan dulu, dijauhkan gelasnya, baru nafas, minum lagi. Begitu. Bukan minum sambil nafas ya di wadah ya atau di gelas minuman tersebut. Ini adabnya begitu. Ya. Jadi adab keempat itu ya hendaknya tidak ya bernafas di dalam wadah minuman. Berdasarkan hadis ini, ada hadis yang sahih muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Kata beliau, apabila salah seorang di antara kalian minum, maka janganlah dia bernafas di dalam wadahnya. Ini larangan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang ya untuk bernafas di dalam wadah ketika minum.
Kalau mau bernafas itu dijauhkan dulu wadahnya. Ada demikian. Jamaah sekalian, rahimani Allahu wa iyyakum, ya. Adab yang kelima. Adab yang kelima, ya. Adab yang kelima ialah, ya, minum, ya, minum dengan 2 kali atau 3 kali. Perhatikan, minum dengan 2 kali atau 3 kali. Maksudnya minum ketika menenggak minumnya itu, ya, dianjurkan untuk 2 kali atau 3 kali, ya. Artinya minum, tenggak, ya. Kemudian setelah itu untuk bernafas dijauhkan lagi. Terus minum lagi, tenggak lagi. Ya, untuk bernafas jauhkan lagi. Kemudian untuk 3 kali lagi. Nah, seperti itu, ya. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Ini ada beberapa hadis disebutkan, ya, tentang hal tersebut. Di antaranya ialah, ya, ada hadis nih. Hadis, ya, yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu biasa bernafas tatkala minum sebanyak 3 kali air. Jadi beliau minum, ya, beberapa teguk, kemudian untuk bernafas jauhkan. Yang pertama. Lalu minum lagi beberapa teguk, untuk bernafas jauhkan. Ya. Minum lagi yang ketiga kali beberapa teguk, lalu untuk bernafas jauhkan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam hadis tersebut beliau bersabda, "Innahu arwa wa abra wa amra." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena minum dengan cara seperti itu, ya, bernafas tadi 3 kali. Jadi teguk, beberapa teguk, nafas, teguk, nafas, beberapa teguk, nafas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara minum seperti itu akan lebih memuaskan, lebih dapat menghilangkan rasa haus, ya, dan juga, ya, lebih aman, lebih selamat, ya, dari keburukan yang ada, ya. Seperti itu. Artinya minum dengan cara seperti itu, kata Nabi SAW, itu lebih baik bagi diri seseorang. Demikian. Baik jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Ya, adab yang keenam. Adab yang keenam. Adab yang keenam ialah tidak meniup, ya, pada wadah minuman. Tidak meniup pada wadah minuman. Kalau tadi adab yang keempat, tidak bernafas. Kalau adab yang keempat itu tidak bernafas, ya, bernafas di dalam wadah minuman. Kalau adab yang keenam, ada larangan dari meniup, meniup wadah minuman. Ini juga salah satu adab Islam yang banyak dilanggar oleh sebagian orang Muslim sendiri yang masih suka meniup minuman, ya, meniup makanan, dengan alasan ini masih panas, supaya cepat adem, cepat dingin, maka ditiup dengan mulutnya. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kopi, ya, teh masih panas ditiup-tiup, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya. Hadis yang derajatnya hasan
Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina aw yunfakha fihi." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu telah melarang untuk bernafas di dalam wadah, ya, atau meniupnya. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai seorang muslim yakin betul bahwa setiap apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti memang ada madharatnya. Ya, ini keyakinan kita nih, ini keyakinan kita sebagai seorang muslim, bahwa setiap yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti memang ada madharatnya kalau dilanggar, ya. Dan memang betul ya bahwa bernafas, demikian pula meniup minuman itu menimbulkan hal yang tidak baik bagi diri seorang, ya, sebagaimana yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya keyakinan kita sebagai seorang muslim, ya, bahwa setiap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ada maslahat kalau dikerjakan. Sebaliknya, setiap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ada bahaya kalau dilanggar. Ini keyakinan kita. Karena setiap perintah ataupun larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ada hikmahnya, baik kita tahu ataupun kita belum tahu. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang ketujuh. Adab yang ketujuh ialah, ya, tidak minum langsung dari mulut teko. Ya. Nah, ini masih suka dilanggar nih oleh sebagian orang yang mager ngambil gelas. Nah, itu, ya, dilarang itu. Ya, kalau bahasa bocah itu kokop, ngokop, yang kokop di. Nah, itu. Baik. Ya, jadi ada larangan. Ya. Jadi ada ketujuh ini, tidak minum langsung dari mulut atau bibir teko. Ya. Teko ya, teko yang besar itu ya, atau botol ya, yang untuk minum bersama. Ya. Ini wadah tempat penyimpanan air, ya, untuk minum bersama. Ya. Yang mana hendaknya setiap orang itu yang mengambil gelas atau cangkir masing-masing, yang melalui cangkir, melalui gelas, melalui botol kecilnya, tidak langsung kokop ya dari mulut ya teko tersebut. Ada ya, teko nih langsung kokop ya. Atau botol besar yang untuk bersama dari kulkas langsung kokop. Atau langsung kokop dari dispenser misalnya. Itu nggak baik adabnya seperti itu ya. Ada begitu. Ada hadisnya itu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil syurbi min famil qirbah aw as-siqa." Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk minum langsung dari mulut qirbah atau siqa. Ini qirbah dan siqa ini semacam teko besar ya, yang dipakai oleh orang-orang Arab terdahulu. Itu langsung kokop dari mulutnya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang ke-8. Adab yang ke-8 yaitu apabila seseorang sudah beres minum, maka hendaknya dia
memberikan wadah minuman tersebut kepada orang yang berada di sebelah kanannya. Ya, ini kalau ngiterin teko, ngiterin teko, ya, untuk diedarkan ke beberapa orang, maka adab yang diajarkan oleh Nabi SAW itu diopernya ke orang yang sebelah kanan, begitu. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, ada hadisnya sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Singkat cerita, hadis tersebut diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begini ceritanya. Jadi Nabi SAW, ya, beliau pernah suatu ketika meminum susu perahan kambing, ya, susu kambing perahan. Ya, beliau pernah minum, ya, air dari suatu wadah. Ya, ada demikian. Kemudian wadah ini mau diedarkan biar para sahabat yang lain juga bisa minum, duduk bersama di satu majelis. Nah, dalam hadis tersebut diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa ketika Nabi SAW di posisi itu, maka ada Abu Bakar radhiyallahu anhu di sebelah kiri beliau. Sedangkan di sebelah kanan beliau itu ada orang Arab Badui. Ada orang Arab Badui. Jadi kalau kita bandingkan nih antara Abu Bakar dengan orang Arab Badui tersebut, mana yang lebih mulia? Mana lebih mulia? Abu Bakar jelas. Beliau merupakan sahabat terbaik. Bahkan beliau itu merupakan manusia terbaik setelah para nabi. Ini akidah kita nih. Ini akidah kita, akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita meyakini bahwa Abu Bakar itu radhiyallahu anhu, beliau merupakan manusia terbaik setelah para nabi. Ini karena beliau merupakan sahabat nomor 1. Nah, dalam hadis tersebut ternyata posisi duduk Abu Bakar radhiyallahu anhu itu di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah orang Arab Badui, ya, orang Arab pedalaman, ya. Nah, itu. Ya. Nah, setelah Nabi SAW beres tadi, ya, memenuhi hajatnya, ya, untuk meminum susu dari wadah tersebut, maka tatkala beliau mau edarkan, mau beliau oper ke yang lain agar bisa minum juga. Nah, lihat dari posisinya, Abu Bakar di kiri, orang Arab Badui di kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mendapati posisi itu, ya, Umar radhiyallahu anhu pun berkata, karena Umar khawatir, ya, khawatir Nabi SAW, ya, malah memberikan wadah tersebut terlebih dahulu kepada Arab Badui itu. Umar berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikan wadah tersebut kepada Abu Bakar. Karena Umar ingin memuliakan dan menghormati Abu Bakar, ya, karena kemuliaan beliau yang sangat besar. Makanya Umar mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan Anda berikan kepada Abu Bakar setelah Anda, ya, ada demikian, ya. Lalu ternyata apa yang terjadi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malah berikan wadah beliau ke orang Arab Badui itu, tidak kepada Abu Bakar, ya, yang berada di sebelah kanan beliau itu. Lalu beliau bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam, al-aiman fal-aiman, kanan dulu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, ya. Seperti itu adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mengedarkan makanan atau minuman itu, ya, ke arah sebelah kanan terlebih dahulu. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang ke-9.
Adab yang kesembilan ialah tidak minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ini disebutkan dalam hadis dan dijelaskan dalam buku-buku fikih, ya. Adanya larangan menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak digunakan untuk makan ataupun minum. Itu dilarang dalam agama Islam. Kalau sekarang langka, ya. Ini hanya dimiliki dan dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Sampai-sampai wadahnya saja terbuat dari emas atau perak. Ini di masa dahulu, ya, didapati yang seperti itu, ada demikian. Kalau sekarang langka. Ya, tapi hukum ini tetap harus kita jelaskan. Nah, seperti itu. Baik. Perhatikan, ya. Ini wadah yang betulan memang terbuat dari bahan emas atau perak. Bukan cuma warna itu. Ya. Ini kalau ada wadah nih, ya, bahannya misalnya aluminium tapi dicat, ya, atau diwarnai dengan warna emas, tetap saja dia bukan wadah emas. Ya, wadah emas atau perak yang dimaksud ialah memang berbahan emas atau perak. Nah, dilarang makan atau minum dari wadah yang berbahan emas atau perak. Apakah itu gelas, cangkir, ya, mangkok, piring, tidak boleh berbahan atau terbuat dari emas dan perak lalu digunakan untuk makan dan minum. Itu adalah larangan dari Nabi SAW. Dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah, wala ta'kulu fi sihafiha, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah." Artinya, janganlah kalian minum, ya, pada wadah-wadah emas dan perak, serta janganlah kalian makan pada piring-piringnya yang terbuat dari wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Apa kata beliau? Karena sesungguhnya wadah emas dan perak itu untuk orang-orang kafir saja di dunia, dan untuk kita umat Islam nanti di akhirat. Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah beliau larang umatnya, ya, untuk makan ataupun minum menggunakan wadah emas dan perak, beliau jelaskan bahwa wadah emas dan perak, ya, yang digunakan untuk makan minum itu hanya dipakai oleh orang-orang kafir saja di dunia. Umat Islam tidak boleh. Umat Islam kapan? Nanti di surga. Ya, nanti di surga. Ya, umat Islam akan makan minum dengan nikmat menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nanti di surga di tempat yang jauh lebih indah. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sedikit lagi. Adab yang ke-10. Adab yang ke-10 ialah orang yang memberikan minum kepada suatu kaum, hendaknya dia yang terakhir minum. Ini ada adabnya begitu. Orang yang memberikan minum kepada suatu kaum, dia hendaknya menjadi orang yang terakhir minum. Ya. Jadi yang menyediakan, yang memberikan, yang mengedarkan, begitu, ya, hendaknya dia yang terakhir minum. Ya. Jadi dia dahulukan yang lain terlebih dahulu, baru dirinya. Itu ada hadisnya. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Saqil qaumi akhiruhum syurban." Orang yang memberikan minum kepada suatu kaum, maka dia adalah yang terakhir, ya, minum di antara mereka. Ada demikian. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Adab yang
yang ke-11 ialah menutup wadah-wadah ketika hendak tidur. Menutup wadah-wadah makanan ataupun wadah minuman ketika hendak tidur. Jadi adabnya sebelum tidur itu, ya, wadah-wadah, ya, makanan ataupun minuman yang ada di rumah, ya, itu hendaknya ditutup terlebih dahulu sebelum ditinggal tidur. Ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sejumlah hadis dalam hal ini, ya. Di antaranya ada hadis yang sahih, ya. Mari kita simak nih, hadis ini menakjubkan ini. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghaqqul ina'a wa awqus siqa'a, fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba la yamurru bi ina'in laysa 'alaihi ghita wa aw siqa'in laysa 'alaihi wika' illa nazala fihi min dzalikal waba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tutuplah oleh kalian wadah-wadah makanan kalian, ya, serta ikatlah oleh kalian, ya, wadah-wadah minuman kalian. Ya, kalimatnya diikat karena dulu wadah orang Arab itu, ya, terbuat dari kulit. Kemudian untuk ditutup itu dengan diikat. Intinya beliau suruh tutup, ya. Wadah makanan dan minuman beliau suruh tutup. Kenapa? Kata beliau begini. Ini hadis sahih, kata beliau begini. Karena sesungguhnya dalam setiap tahun itu ada satu malam yang akan turun wabah pada malam tersebut. Ini kata Nabi, ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, karena dalam setahun itu akan ada satu malam yang turun suatu wabah pada malam tersebut. Wabah, penyakit, ya. Kata beliau, ya, tidaklah wabah tersebut, ya, melalui atau melewati satu wadah pun makanan ataupun minuman yang tidak ditutup, melainkan wabah tersebut akan turun dan hinggap di wadah tersebut. Nah, ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai seorang Muslim percaya dan yakin tentang segala berita yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih ini beliau mengabarkan bahwa di setiap tahun itu selalu ada satu malam yang turun padanya wabah, penyakit, yang mana kalau bertepatan dengan malam tersebut ada wadah makanan atau minuman di rumah dalam kondisi terbuka, tidak tertutup, maka akan ada yang turun dari wabah tersebut menghinggapi, ya, makanan dan minuman itu. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bersabda itu berdasarkan wahyu dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi dalam, ya, alasan-alasan lain. Karena seseorang ketika dia tidur dan dia biarkan wadah makanan dan minumannya terbuka, itu banyak binatang, ya. Banyak binatang kecil yang berkeliaran. Ada tikus, ada cicak, ada kecoa, ya, dan yang semisal. Yang orang tersebut tidak sadar bahwa semalam makanan dan minumannya itu sudah digerayangi itu oleh binatang-binatang yang membawa penyakit tadi, ya. Ini sering didapati kadang, kan, kalau tidak ditutup seperti itu, ya. Ini di meja makan ada sisa ikan lele misalnya, ya, tidak ditutup dengan tudung saji, masih terbuka, ditinggal tidur. Itu digerayangi itu oleh macam-macam, kecoa, cicak, tikus. Itu
Ada demikian. Ya. Yang tadinya kepala lele itu ada di atas meja, tiba-tiba pindah di ruang tamu. Ada yang bawa. Itu gara-gara tidak ditutup. Ada demikian. Dan lain-lain. Yang dia nggak tahu ternyata besok paginya masih dia makan juga, padahal semalam sudah digerayangi. Dia minum dari wadah, ya, padahal semalam sudah ada cicak berenang di situ. Ini diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, adab yang ke-12. Adab yang ke-12 ialah mengucapkan hamdalah di akhir minum, ya. Jadi di awal minum dan juga makan kita mengucapkan bismillah, ya. Di akhir minum atau makan kita ucapkan alhamdulillah. Ini diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada keutamaannya. Kita baca hadisnya ini. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Dia benar-benar ridho kepada seorang hamba yang kalau dia makan lalu dia ucapkan hamdalah, atau kalau dia minum lalu dia pun ucapkan hamdalah. Jadi ini amalan sederhana, ya. Cuma gara-gara mengucapkan alhamdulillah tiap kali beres makan, tiap kali beres minum, Allah ridho kepada hamba itu. Dan Allah kalau ridho kepada hambanya pasti masuk surga. Cuma gara-gara itu. Itu, ya, luar biasa. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, beres walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah taala pada kesempatan berikutnya, kalau masih ada umur yang masih ada kesempatan, kita akan memasuki bab ke-23. Judulnya adab terhadap dua orang tua. Adab kepada dua orang tua, ya, kedua orang tua. Baik, beres. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Dipersilakan kalau ada yang ingin disampaikan sebelum diakhiri. Nah, silakan kalau ada. Ayo Bang Mules, menanya silakan. Saya tanya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Ustaz? Alhamdulillah. Ya, sehat. Sama seperti saya juga sehat. Izin Pak Ustaz bertanya. Jadi tadi sunahnya itu supaya duduk. Kalau minumnya sebelum duduk, saya kasih contoh Pak Ustaz supaya jelas. Ini seperti Muhammad Ahsan, pemain bulu tangkis, Rizky Ridho, pemain bola, dan Mukhlis Abdurrahim, seperti ini minumnya. Belum duduk, apa itu sudah dapat pahala? Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua, tadi Ustaz menjelaskan ditiup-tiup. Nah itu menurut ilmu kesehatan atau kedokteran, saya pernah mendengar itu ada enzim atau apa Pak yang bisa menempel ke minuman. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mukhlis, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Bapak dan kita semua dalam doa ini. Amin. Terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan yang pertama, ya. Ini ya, ada sebagian tadi ya, saudara-saudara kita kaum muslimin ya, terutama ketika olahraga ya. Betul, Muhammad Ahsan, bulu tangkis. Ketika hendak minum ya, tadi posisi dia menghindari posisi berdiri dengan cara tadi seperti itu ya. Ada demikian. Maka jawabnya itu suatu kebaikan ya.
itu suatu kebaikan. Dia sudah berusaha untuk menghindari ya minum sambil berdiri, dan juga itu dilihat disaksikan jutaan orang. Itu lumayan cukup menjadi contoh ya, dan menjadi dakwah juga ya. Ada demikian. Orang lihat seperti itu ya, masya Allah, ini muslim punya identitas. Kalau minum duduk, seperti itu. Kalau minum tidak berdiri. Ada demikian. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh mereka itu suatu kebaikan. Kita katakan itu suatu kebaikan, semoga Allah Taala tuliskan sebagai pahala. Adapun tadi yang kedua ya, itu yang kedua ya. Maka pertama, kami ini bukan ahli kesehatan. Ya betul. Tapi yang kami tahu ya tentang hal tersebut memang demikian. Ya, ahli kesehatan telah menyebutkan bahwa ketika seseorang itu meniup ya, atau bernafas di dalam wadah minuman atau makanannya, ya, memang itu akan menimbulkan suatu hal yang tidak baik, ya, suatu hal yang tidak baik untuk tubuhnya. Seperti itu. Ya, justru adanya yang tidak baik seperti itu. Itu yang dinyatakan oleh ahli kesehatan. Ya, itu hanya memperkuat saja, menambah saja apa yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Tapi sikap kita sebagai seorang muslim, sekalipun belum ada testimoni dari ahli kesehatan, kita sudah sami'na wa ata'na kepada Nabi SAW. Begitu ya? Terima kasih. Tadi ada Bapak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya terkait adab, itu kan perbuatan jasmani. Karena adab rohaninya, apakah adab semua itu perbuatan terhadap Allah? Kalau yang antara jasmani itu kelihatan, adab yang kepada Allah. Tolong dorong sedikit mengenai definisi adab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Baik. Nah, tadi ya adab yang kita bahas ya, adab minum. Pertemuan terakhir ada adab makan dan adab-adab lainnya. Itu tentang tindak tanduk kita sebagai seorang muslim dalam keseharian. Ya, di mana adab ini ya makna sederhananya adalah etika. Adab itu makna sederhananya adalah etika yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau makan begini, kalau minum begini, kalau buang hajat begini, kalau berpakaian seperti ini, kalau berjalan begini. Itu adab etika seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian. Nah, ada juga pembahasan di dalam adab ini, adab kepada Allah. Seperti itu. Ada juga. Ya. Namun belum kita bahas, nanti kita bahas insyaallah pada kesempatan ya yang lain. Demikian, adab kepada Allah. Bahkan adab kepada Allah ini menjadi adab yang paling besar ya, karena berurusan dengan Sang Pencipta. Seorang hamba itu mesti beradab, mesti beretika kepada Rabb-nya yang telah menciptakannya. Dan ini disebutkan para ulama 1, 2, 3 apa saja adab-adabnya. Dan adab yang paling besar kepada Allah adalah mentauhidkannya. Adab yang terbesar kepada Allah ialah mentauhidkannya dan tidak ya berbuat syirik. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW pernah ditanya, ayyudzan bi'a'wam, dosa apa yang paling gede? Maka Nabi SAW menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling gede, dosa yang paling besar itu adalah engkau mengadakan adanya suatu tandingan bagi Allah, padahal Dia yang telah menciptakanmu. Ini kan melanggar adab yang paling besar ini kepada Allah. Sudah jelas-jelas Allah yang ciptakan dia, Allah yang memberikan rezeki kepada dia, Allah yang memberikan segalanya dalam hidup dia. Masih juga berbuat syirik. Ini namanya gak beradab, gak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Itu yang bisa kita tanggapi, Pak. Nah, terima kasih atas pertanyaan. Silakan. Ayo, yang lain Bapak silakan. Ibu. Bu Haja Lemang biasanya. Yang mau nanya silakan Bu. Ada. Silakan. Kalau pernikahan dan dengan keterbatasan
Baik, terima kasih banyak. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Nah, ini fenomena walimah ya, resepsi ya, pesta pernikahan. Tamu undangan banyak seperti itu ya. Demikian. Terkadang sulit mendapati tempat untuk duduk ya ketika kita menikmati jamuan. Demikian. Maka jawabnya begini. Tadi kalau kita bicara hukum, ya, yang dianjurkan itu makan minum sambil duduk, tidak sambil berdiri. Di mana tadi makan dan minum sambil berdiri itu hukumnya makruh kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat jadi boleh, makruhnya hilang. Seperti perbuatan Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau minum zam-zam, beliau minum sambil berdiri. Kata para ulama, kondisi Nabi pada saat itu sallallahu alaihi wasallam adalah padat manusia, sehingga ada hajat untuk berdiri. Kalau duduk malah ya menimbulkan sesuatu. Nah, sama halnya pada kondisi ini, Pak. Kalau memang kita ini sebagai tamu datang, ternyata di luar dugaan kondisinya begitu, ya, kursi terbatas atau bahkan tidak ada, maka pada saat itu ada hajat, makruhnya hilang, tidak mengapa kita makan atau minum sambil berdiri. Itu kalau kita sebagai tamu. Tapi kalau kita sebagai tuan rumah, penyelenggara, shahibul hajat, hendaknya kita berusaha maksimal untuk menyediakan tempat duduk yang kiranya cukup dan bisa memfasilitasi para tamu itu. Dan saya dapati di beberapa kali kondangan ya, saudara-saudara yang sudah paham adab ini bisa dia berusaha untuk menyiapkan kursi dengan jumlah yang cukup sehingga bergiliran para tamu bisa menikmatinya sambil duduk seperti itu. Dan memang kalau kita mau jujur, apa yang disebut dengan standing party, apa namanya? Standing party, pesta sambil berdiri, itu gayanya orang-orang kafir itu. Itu gayanya orang-orang kafir itu, mengadakan pesta-pesta dengan berdiri. Nah, seperti itu. Muslim harus punya identitas. Berusaha kita sebagai shahibul hajat menyediakan kursi untuk duduk para tamu. Nah, demikian itu, Pak, agar tidak ada unsur menyerupai orang-orang kafir. Allah. Itu, Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Masih ada nggak? Cukup. Waktunya sudah. Oke, beres. Terima kasih banyak. Kurang lebih maaf. Semoga Allah Ta'ala curahkan barokah kepada kita semua.